Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya bersama keluarga tercinta tentunya. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Dan insya Allah kita hari ini akan sharing lagi tentunya dengan tema yang berbeda ya. Saya harapkan bunda semua bersama anak-anak ya, keluarga tercinta semuanya sehat walafiat ya. Dan insya Allah hari ini kita akan sharing lagi tema kita hari ini, yaitu tentang perubahan apa aja sih yang terjadi pada ibu hamil. Nah ini kan kalau dibahas tuh sepertinya seru gitu loh, karena kan banyak banget ya perubahan-perubahan, baik dari segi fisik sebenarnya ya, maupun dari segi apa ya, mental ya, lebih ke jiwa seperti itu. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu like ya, subscribe ya video ini ya, komen juga, komen yang membangun agar kita pun semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Nah, oke bunda ya, kita lanjut saja sharing kita hari ini. Hal apa saja yang terjadi pada ibu hamil, perubahan apa saja ya, atau kebiasaan apa saja yang tadinya itu ya tidak pernah, tiba-tiba ketika hamil kok mengalami hal-hal yang berbeda pada sebelumnya. Oke, yang pertama adalah langsung saja kita, yaitu mual dan muntah, atau yang sering kita sering orang-orang sebut tuh morning sickness ya. Nah ini terjadi kondisi mual pada pagi hari, sebenarnya bisa juga menjelang sore hari, itu setelah asar itu juga bisa sering terjadi, sering dirasakan. Ini adalah salah satu perubahan yang terjadi pada ibu hamil, itu dikarenakan hormon ya. Hormon itu ada terjadi perubahan hormon, ini disebabkan oleh hormon. Jadi ketika terjadi mual-mual seperti ini ya bisa kita atasi mungkin dengan yang sebenarnya mual itu kan ketika kita misalkan terasa tidak enak, misalkan kita apalagi pas minum atau pas mau makan apa gitu. Kalau seandainya pas minum seperti pas kejadian seperti ini ya, pas ketika minum itu nggak bisa nerima minuman biasa ya, ada juga yang seperti itu. Kalau aku pribadi waktu itu tidak bisa menerima minuman yang dalam kondisi suhu ruang atau dingin seperti itu ya. Dingin apalagi yang dari kulkas ya, dingin biasa aja nggak bisa gitu, harus air hangat gitu. Nah itu juga bisa dilakukan untuk supaya air tetap masuk kan ya. Jangan sampai ibu hamil tapi minumnya sedikit, dan nanti khawatir kan ke bayi juga itu. Nah, kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi ada juga ya yang terkait minum ini malah mual, nggak bisa juga minum air hangat ya. Bisa juga dia waktu itu ada yang cerita harus minum air yang berasa dalam hal seperti ini. Mungkin kalau air itu air dugan, oke lah ya, insya Allah bagus seperti itu. Tapi kalau berasa seperti ini harus air yang manis, apalagi air itu berwarna-warni. Nah ini juga kita harus pikirkan, pertimbangkan lagi gitu kan. Oke lah kita mengobati rasa mual kita, tapi coba pikirkan kembali dampaknya gitu, dampak kepada kehamilan kalau kita terlalu sering konsumsi yang manis-manis, apalagi itu beli ya misalkan yang kemasan, yang sasetan, yang banyak di situ pasti pewarna, pemanis buatan, dan sudah pasti pengawet seperti itu. Dan ini harus kita pikirkan lagi. Sebenarnya ada solusi kalau buat saya pribadi waktu itu ketika mengalami mual ya, ini selain minum air hangat bisa dengan sari kurma. Nah tapi waktu itu saya tidak terlalu intens minum sari kurma, saya langsung ke kurmanya langsung ya. Nah alhamdulillah ya, ini salah satu tips mujarab ya bagi saya pribadi, dan saya bagikan ke bunda-bunda semua. Itu ketika mual pas hamil ya, morning sickness itu ya, pas hamil seperti itu, kurma itu sangat membantu. Nah selain mengurangi mual, mengatasi mual, kurma ini juga membantu untuk apa? Mengontrol tekanan darah kita ya, maksudnya seimbang seperti itu. Nah kemudian selain itu untuk biasanya kan ada bawaannya lemes-lemes gitu tuh ya. Nah apalagi di awal kehamilan mungkin udah muntah, minuman, makanan tidak terlalu bisa masuk, itu kan bisa menyebabkan lemas seperti itu. Nah ini juga kurma bisa disiasati. Kenapa? Karena kurma sangat baik untuk apa? Supaya kita lebih bertenaga, lebih berenergi. Nah selain itu juga kurma juga bagus untuk yang HB-nya rendah. Ini bisa menstabilkan HB juga. Nah HB itu nanti fungsinya untuk apa? Untuk tetap ya, karena berhubungan dengan tensi darah, kemudian
Jadi ini tetap untuk energi kita, untuk tenaga kita, dan pastinya sangat dibutuhkan nanti pas kita mau melahirkan secara normal seperti itu ya, supaya kita kuat untuk mengejar pada waktu nanti pas mau melahirkan. Nah itu beberapa tips ya supaya tidak supaya tidak mual ya untuk di pagi hari, di sore hari itu bisa dilakukan seperti itu. Nah itu yang pertama adalah mual dan muntah ya, untuk yang sering terjadi pada ibu hamil ya di awal-awal seperti itu. Nah itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait indera penciuman. Nah ini biasanya lebih sensitif ya, misalkan yang tadinya suka bau ini jadi nggak suka, yang tadinya favorit banget sama wangi-wangi ini khas banget gitu kan, jadi nggak suka, malahan mungkin yang disukain jadi beda seperti itu untuk indera penciuman seperti ini. Kalau saya pribadi itu ketahuan banget sabun cair mandi itu biasanya kan suka gitu ya, kalau aroma wangi dari sabun cair ya seperti itu, apalagi ketika selesai mandi itu kan enak banget ya wangi-wangian seperti itu. Tapi ketika hamil ya, apalagi yang terjadi morning sickness tadi itu, wow, nggak banget gitu loh, jangan gitu. Malah saya waktu itu bilang ke suami, jangan pakai sabun itu lagi, beli yang wangi yang lain. Padahal awal-awalnya suka waktu tidak hamil. Nah, tapi ketika pas hamil itu, wah, nggak banget gitu. Bikin mual, ya mual yang banget nggak enak seperti itu. Jadi nih indera penciuman memang berubah ya, berubah total seperti itu, yang tadinya suka jadi nggak suka. Itu untuk yang kedua ya. Untuk yang ketiga adalah mendadak benci sama sesuatu. Yang tadinya mungkin suka banget misalnya sama makanan nih ya. Mungkin kalau saya sih nggak terlalu berdampak ya sama yang namanya mendadak benci banget sama sesuatu, apalagi makanan seperti itu. Tapi banyak juga yang tadinya suka banget sama makanan ini, akhirnya ketika pas hamil nggak suka banget gitu. Kemudian ada juga pas hamilnya itu nggak suka yang namanya rujakan, petisan. Tapi kok maksudnya pas sebelum hamil ya, pas waktu normal seperti itu nggak suka ya sama yang namanya petisan, rujakan seperti itu. Pas hamil jadi suka banget gitu loh. Nah itu kan mendadak seperti itu kan ya, banyak juga orang yang mengalami. Tapi kalau saya pribadi memang awalnya untuk petisan atau untuk rujakan itu, apalagi buahnya yang asam-asam gitu, nggak banget gitu loh. Dan ketika pas hamil pun nggak juga ngidam-ngidam seperti itu ya, alhamdulillah gitu kan. Nah itu untuk yang ketiga, yaitu untuk makanan. Nah malahan banyak nih ya, saya pribadi dan sudah melakukan survei ke teman-teman juga, mereka tuh bukan benci makanan seperti itu, bukan, cuman kepingin makanan itu yang tidak dibuat di dapur. Maksudnya itu bukan kita sendiri loh yang ngerjain, bukan dia sendiri gitu loh, tapi hasil masakan siapa gitu. Kalau saya pribadi itu harus dulu beli gitu loh. Kalau beli itu perasaan makan enak banget. Padang seperti itu dulu keseringan tuh suka banget sama masakan Padang kalau lagi bener-bener hamil, mual, ngatasinnya juga dengan makanan seperti itu. Waktu itu pernah masak, kemudian suami juga masak, kok bau masakannya itu nggak enak gitu loh. Tapi kok pas beli gitu kok enak, masuk gitu loh, jadi enak makan seperti itu. Itu ada juga beberapa saya pribadi dan teman-teman juga ternyata mengalami seperti itu, suka sama hal-hal yang tadinya nggak suka jadi suka ya, mendadak seperti itu. Nah kemudian yang keempat adalah sering buang air kecil. Oke, ini satu hal yang normal ya, satu hal yang wajar ya. Oke, apalagi jangankan untuk yang hamil-hamil trimester pertama, apalagi yang sudah trimester terakhir itu kan ada tekanan kepala si bayi itu ya ke kandung kemih itu. Jadi wajar kalau seandainya frekuensi buang air kecil itu jadi sering gitu kan. Kemudian malam seperti itu jadi sering bangun juga, yang tadinya juga nggak pas malam hari itu nggak suka bangun gitu ya. Nah ini jadi sering buang air kecil ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mood swing. Mood swing ini adalah bisa dibilang naik turunnya emosi, lebih cepat emosional ya, marah sedih ya, kemudian bahagia lagi, marah sedih bahagia lagi, seperti itu ya. Ini ya memang seperti itu untuk ibu hamil, apalagi untuk awal-awalan trimester pertama ya yang mendampingi ibu hamil ya, sabar-sabar saja. Mungkin ini juga bisa di-share ke bapak-bapak yang
bapak-bapak hamil ya, bapak-bapak yang istrinya lagi hamil gitu kan ya, kalau seandainya memang mengalami istri seperti itu, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nangis, sedih seperti itu, mungkin ya bisa dimaklumin ya Pak Bapak ya. Ya wajar saya, karena wajar saja bukan cuma istri bapak-bapak yang mengalami, tapi kami pun, saya pribadi pun itu mengalami ya, yang namanya emosional tuh, marah, sedih, kemudian senang, bahagia lagi, itu cepet banget berubahnya. Itu faktor hormonal yang terjadi, itu bisa di apa ya, bisa dibilang dimaklumin saja, dimengerti saja lah ya, kalau perlu ditanya pengennya apa, maunya seperti apa, seperti itu. Oke, untuk bapak-bapaknya. Nah kemudian sering lemas dan pusing ya, ini mungkin berhubungan dengan karena memang ketika mau makan mual, muntah, kemudian ini wajar ya, jadi ke tubuh tuh nggak balance gitu loh, sudahlah perubahan hormon yang apa, yang luar biasanya, ibaratnya di dalam tubuh ya, seperti itu. Kemudian ditambah karena perubahan hormon itu jadi mood swing juga, kemudian mual, muntah juga ya, jadi terbawa ke mungkin kondisi fisik yang jadi yang kurang stamina, kurang prima ya, kurang strong seperti itu. Akhirnya terbawa ke lemas, pusing seperti itu juga ya. Jadi untuk yang seperti ini sebenarnya harus dilawan ya. Saya pribadi dulu tuh lebih ke apa yang nginget seperti ini loh. Oh, saya ini lagi hamil gitu loh, anak saya harus makan di dalam perut seperti itu. Jadi mau nggak mau saya harus melawan harus bangkit gitu, baik dari segi makan, minum seperti itu. Jadi dicari banget solusinya gimana, di celah-celah mencari celah gimana caranya ini makanan harus masuk seperti itu. Kemudian minuman juga harus masuk kan, nggak mungkin kita hamil tapi minum pun nggak masuk sama sekali, itu nggak oke banget gitu ya. Dehidrasi, kemudian apalagi kalau sampai kurang makan itu kan sayang banget, kasihan banget seperti itu. Kita juga sebagai seorang ibu oke lah ya, itu mungkin bawaan dari dalam gitu, bawaan bayi lah, faktor hormon juga. Tapi kita harus bangkit. Jangan istilahnya nurutin lemes itu, kemudian pusing, itu coba ya. Kita kan harus lebih, kita bangkit sendiri, kita berpikir positif, kemudian kita pikirkan kesehatan janin yang ada dalam kandungan kita. Pokoknya semuanya harus kita coba seperti itu ya, mulai dari makanannya ataupun apa, atau mungkin bisa minta bantu untuk pasangan melakukan apa seperti itu, supaya kita juga bisa lebih relax, maksudnya seperti itu. Nah itu untuk sering lemas dan pusing. Nah, kalau untuk sembelit ini bunda-bunda mengalami atau tidak seperti itu untuk hamil trimester pertama, kedua, ketiga seperti itu ya. Kalau saya sih tidak terlalu ya, saya perhatikan tidak terlalu untuk sembelit, tapi setiap orang mempunyai kasus yang berbeda. Nah, baik, itu saja sharing kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk perubahan-perubahan. Kita hanya sharing ya, dan ini mulai dari pengalaman saya, mulai dari pengalaman teman-teman yang bercerita ke saya. Karena kita yang namanya ibu-ibu kalau udah ketemu itu ya, insya Allah yang kita obrolin yang bermanfaat, yang istilahnya kasus-kasus kejadian yang kita alami, kemudian kira-kira ibu yang satu ini mengalami atau tidak ya, mulai dari kehamilan, melahirkan, kemudian bagaimana proses menyusui, kemudian MPASI seperti itu yang kita obrolkan, dan insya Allah di sini kita sharingkan bersama-sama. Mudah-mudahan tetap bermanfaat ya sharing kita pada kali ini, dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe untuk video ini agar kita semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.